Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ahmad Gipar dan Rizka Anissa Putri, Naharudin dan Vita. Kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Manajemen Keuangan. Baiklah, pada mata kuliah kali ini saya akan mulai langsung pembahasan saya, yaitu tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan. Pekerjaan yang jelas dan landasan yang mantap, mendapatkannya yang transparan akan menjadikan amal perbuatan yang mendapat ridho dan hidayah. Pada dasarnya, manajemen itu berasal dari kata bahasa Inggris yang bahasa Inggrisnya itu manage, yang berarti mengatur atau mengelola atau mengurusi. Manajemen sering diartikulasikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Saya langsung ke rumusan masalah kami pada makalah kami ini. Apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan? Dan kedua, bagaimana manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan Islam? Baiklah, saya akan langsung menjelaskan makalah kami yang berjudul manajemen keuangan ini. Pada bab 2 itu manajemen keuangan pendidikan Islam. Pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan, sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan uang, baik pemerintah pusat maupun daerah. Adapun keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan pertanggungjawaban keuangan. Dan selanjutnya itu yang B, sumber keuangan pendidikan Islam. Kan namanya dalam suatu organisasi atau sekolah itu namanya pendanaan itu sesuatu hal yang penting gitu kan, apalagi suatu negara, apalagi sekolah gitu kan, dalam memanage keuangan itu. Di sini akan saya uraikan sumber keuangan dalam pendidikan Islam. Itu dibagi jadi 3 kelompok, yaitu pertama pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah, maupun keduanya yang bersifat umum atau khusus yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua itu orang tua atau peserta didik. Yang ketiga itu masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Mengikat maupun tidak mengikat di sini yaitu kalau misalnya dia mengikat itu yang ada ikatan antara yang orang membeli, masyarakat yang ngasih dana ini dengan orang yang sekolah tersebut. Selanjutnya, pendidikan Islam swasta ada beberapa cara yang dapat ditempuh, ya. Yang pertama itu mengajukan proposal bantuan finansial ke Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional. Yang kedua, mengajukan proposal bantuan finansial ke pemerintah daerah. Yang ketiga, mengedarkan surat permohonan bantuan kepada wali siswa. Yang keempat, mengundang alumni yang sukses untuk dimintai bantuan. Yang kelima, mengajukan proposal bantuan finansial kepada para pengusaha. 6. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan uang. 7. Memberdayakan wakaf, hibah atau infak. Yang kedelapan, memberdayakan solidaritas anggota organisasi keagamaan yang menaungi lembaga pendidikan Islam untuk membantu pencarian dana. Selanjutnya itu yang C, prinsip pengelolaan keuangan di sekolah Islam. Penggunaan keuangan di dasar prinsip Islam itu yang pertama itu hemat tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan. Selanjutnya itu terarah,
terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan. Yang C itu keharusan penggunaan kemampuan. Selanjutnya itu fungsi dasar manajemen keuangan sekolah. Pertama, fungsinya itu perencanaan anggaran sekolah Islam. Yang kedua, pelaksanaan anggaran belanja sekolah Islam. Yang ketiga itu penyelenggaraan pembukuan dan penyampaian laporan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tugas manajemen keuangan dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu financial planning, implementation, and evaluation. Sebagaimana yang dikutip di dalam buku, perencanaan finansial yang disebut budgeting merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Implementation involves accounting atau pelaksanaan anggaran ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyelesaian yang diperlukan. Evaluation involves merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari makalah kami yang berjudul Manajemen Keuangan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.